kabarnya Bapak Ibu? Berkat Tuhan luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ya, walaupun orang kita jumlahnya sedikit, tapi semangatnya tidak kecil. Amin. Apa kabarnya? Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari firman yang mungkin bagi Bapak Ibu sudah sering mendengarnya, tetapi saya ingin membahasnya dari sisi yang berbeda. Ya, kita buka di Lukas 5. Ada Julius sama Ibu. Shalom, selamat datang. Kita buka di Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat? Itu perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, saya percaya semua kita sudah sering membaca Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bahkan mungkin dari sekolah minggu kita sudah tahu bagaimana Yesus memanggil Petrus dari seorang nelayan, dari seorang penangkap ikan menjadi penjala manusia. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca ayat ini secara bersautan atau kita bacanya bersama-sama saja. Ayat 1 sampai yang ke-11. Sudah dapat ya? Oke, Lukas 5 ayat 1 sampai 11 perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Karena aku ini seorang berdosa, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan menenggelam perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu, kemarin tema yang saya berikan adalah, itu memang dalam bahasa Inggris karena mungkin lebih mudah bagi saya, lebih tepat bahasanya dengan bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya ingin menyampaikan begini, kita hanya cukup melakukan hal-hal yang sederhana, yang praktis, dan sisanya Tuhan yang akan melakukan mujizat bagi kita. Amin. Dan Bapak Ibu, kalau saudara baca ayat yang tadi kita baca, itu adalah mungkin Bapak Ibu mendengar cerita ini adalah tentang bagaimana Yesus memanggil Petrus atau Yesus memanggil muridnya yang pertama untuk mengikuti dia. Tetapi hari ini kita akan belajar dari satu sisi yang berbeda. Memang perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi saya akan membacanya, kita akan melihatnya dari sisi yang berbeda. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Pada saat itu saudara, ketika Tuhan Yesus ada di pinggir Danau Genesaret, banyak orang berkumpul mendekati Yesus.
Mereka ingin mendengar omongan, ucapan yang daripada Yesus. Atau mungkin zaman sekarang kita boleh berkata, mereka ingin mendengar khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan jumlah orang itu tidak sedikit, banyak firman Tuhan katakan. Ya kan? Sedang orang banyak menggurui dia. Sehingga pada saat itu Yesus berpikir, mungkin dia berpikir, dengan kerumunan yang demikian banyak, tidak mungkin bagi dia untuk tetap berdiri di tengah-tengah mereka dan berbicara kepada mereka. Sehingga Yesus mengambil inisiatif untuk pergi agak menjauh supaya orang-orang bisa melihat dan mendengarkan dia sekaligus. Saudara, di sini ada hal yang luar biasa. Bayangkan, saya yakin Bapak Ibu pernah ke pantai, pernah ke pinggir laut. Bayangkan, suasana di pinggir laut itu bagaimana? Angin yang kencang, deburan ombak, ya kan? Sehingga ketika kita berbicara sendiri dengan sendiri saja itu mungkin terkadang tidak bisa terdengar dengan jelas. Sampai mungkin kita harus bisa berteriak. Tetapi Tuhan Yesus dengan orang yang demikian banyak, dia naik perahu dan kemudian pergi agak menjauh dari pantai dan dia berbicara kepada mereka semua tanpa menggunakan apapun. Di situ tidak dikatakan Tuhan Yesus memakai mic atau apapun atau pengeras suara apapun. Tetapi hanya disampaikan Tuhan berbicara kepada mereka. Saudara, kita di gereja saja kita harus pakai mic untuk berbicara agar semuanya bisa terdengar dengan jelas. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu tidak memerlukan bantuan apapun. Dan Alkitab tidak mencatat bahwasanya dari banyak orang tersebut ada yang tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka semua mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Amin. Dan di ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, saya yakin di tepi pantai mau di tepi pantai laut atau danau, ketika orang mempunyai kegiatan menangkap ikan, saya yakin di tepi pantai itu bukan hanya ada satu atau dua perahu, tetapi sangat banyak perahu. Karena orang-orang itu menangkap ikan untuk menjadi mata pencahariannya mereka. Dan saya yakin itu tidak hanya ada satu dan dua perahu, tetapi banyak. Tetapi di sini dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Bapak Ibu, di sini mungkin kita akan mempelajari satu hal yang baru itu begini. Seandainya Bapak Ibu itu adalah seorang nelayan. Ketika sudah mendapat, ada seorang nelayan, saya, kalau nggak salah saudara Bu Diana, Bu Mata ada di Belawan ya. Saya percaya Bu Liven juga pernah ke Pantai Baron, di sana ada tempat lelang ikan. Ya toh. Nah, saya yakin di mana orang bermata pencaharian sebagai seorang nelayan, pasti di pantainya ada tempat pelelangan ikan. Pasti. Nah, pertanyaannya adalah begini. Ketika nelayan-nelayan pergi menangkap ikan, dan ketika mereka pulang, seharusnya ketika mereka kembali ke pantai, seharusnya apa yang duluan mereka lakukan? Ayat kedua saudara perhatikan, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Seharusnya sebagai seorang nelayan ketika mereka pergi menangkap ikan dan mereka pulang, seharusnya apa yang mereka lakukan? Membasuh jalannya atau mempersiapkan ikannya untuk dijual terlebih dahulu. Atau paling mudah, kalau Pak Ginting ada bercocok tanam di apa? Ketika Pak Ginting bercocok tanam dan ketika panen, dan Pak Ginting pulang dari kebun, setelah pulang dari kebun, dia bersihkan rumah.
Artinya apa? Ini masa panen. Tapi Pak Ginting pergi ke kebun dan setelah dari kebun dia pulang ke rumah, bersihkan rumah. Maksudnya apa? Apa yang terjadi? Ada panen atau tidak? Masih belum nangkap. Oke. Ketika mereka pergi, nelayan-nelayan itu pergi menangkap ikan. Dan ketika mereka pulang dari menangkap ikan, seharusnya, karena mereka itu adalah pencahariannya itu sebagai seorang penangkap ikan, seharusnya kalau mereka pulang, yang pertama mereka lakukan itu adalah bagaimana ikan yang mereka dapat itu dapat dijual dengan segera, masih dalam keadaan yang segar, sehingga harganya bisa mahal dan menguntungkan bagi mereka. Setuju nggak? Setuju? Seharusnya. Tetapi di sini di ayat kedua, di situ dikatakan apa? Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh. Artinya apa? Nggak ada ikan. Dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena nelayan-nelayan itu pergi, kemudian dia sudah turun dari perahunya, tetapi dia tidak pergi mempersiapkan ikan yang nggak untuk dijual, tetapi yang dia lakukan itu apa? Membersihkan jalannya. Artinya dia tidak mendapatkan apapun dari pekerjaan yang dia lakukan. Amin. Dan saudara di sini ayat kedua dimulai, ia melihat. Tuhan tahu bahwasanya 2 perahu tersebut, pemilik perahu tersebut tidak mendapatkan apapun dari pekerjaannya mereka. Jadi saudara, saya ingin katakan kepada saudara semua hari ini, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun persoalan hidup yang saudara hadapi, Tuhan melihatnya. Amin. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang saudara alami. Ia melihat, ia mengetahui, dan Tuhan akan melakukan sesuatu dari apa yang dia lihat. Jadi saudara, jangan kita berpikiran bahwa Tuhan itu nggak melihat apapun, Tuhan itu tidak mengetahui apapun. Tidak. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Masalahmu, persoalan hidupmu, pergumulanmu, Tuhan tahu. Bukan hanya tahu, tetapi dia akan menyiapkan jalan keluar yang terbaik bagi saudara. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang buta. Tuhan itu bukan karena dia sudah ada di langit sana, dia ada di surga sana, dia tidak melihat ke kita. Tidak. Tuhan, pandangan Tuhan, mata Tuhan, melihat kepada kita, setiap kita, pribadi demi pribadi. Saudara, jangan pernah beranggapan bahwasanya Tuhan hanya melihat orang segerombolan saja, sehingga Tuhan tidak melihat kita pribadi demi pribadi. Tidak. Apakah Tuhan di pinggir pantai, di pinggir danau tadi? Saya yakin seperti tadi yang saya katakan, banyak perahu yang ada di pinggir pantai. Dan Tuhan melihat itu semua. Tuhan melihat semua perahu tersebut. Dan Tuhan mengetahui mana yang mendapatkan hasil dan mana yang tidak dapat hasil. Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Sama seperti hari ini, Tuhan melihat kita semuanya. Dan Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Mungkin engkau mengalami masalah keekonomi. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit. Apapun yang engkau alami, Tuhan melihat dan Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu untuk saudara. Amin. Ayat 3 dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dari sekian banyaknya perahu yang ada di pinggir pantai, Tuhan memilih perahunya Simon. Dan Tuhan hanya meminta hal yang sederhana, menyuruh Simon supaya membawa perahunya agak jauh sedikit dari pantai. Saudara, Simon melakukan hal yang sederhana, dia praktis, dia tidak bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa harus di pinggir pantai?
Bukankah engkau menjauh dari orang-orang, bagaimana orang-orang bisa mendengar engkau? Bagaimana mereka bisa mendengar suaramu? Tidak. Tetapi itu Simon melakukan hal yang sangat sederhana. Tuhan minta dia untuk pergi menjauh sedikit dari pinggir pantai. Dan Tuhan lakukan. Dan Simon lakukan. Tanpa bertanya apapun. Terkadang saudara, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, pertanyaannya kita itu lebih banyak dari rambutnya kita. Ya kan? Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa dan kenapa? Tetapi pertanyaannya, ketika kenapa itu semuanya kita tanyakan, tidak pernah sekalipun kita bilang, iya Tuhan, aku mau melakukannya. Tuhan hanya minta hal yang sederhana daripada kita. Engkau Simon, bawa perahumu lebih jauh sedikit di pinggir pantai. Dan Simon melakukannya. Dan Tuhan meminta hal itu sama saudara dan saya hari ini. Hal yang sederhana yang Tuhan minta kepada kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta yang susah untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan hanya minta yang sederhana untuk kita lakukan. Ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, ketika Tuhan memilih saudara, ketika Tuhan memilih kita semua untuk menjadi anak-anaknya, percayalah, Tuhan punya rencana bagi kita. Ketika Tuhan memilih, sama seperti Tuhan memilih perahunya Simon. Dari sekian banyaknya perahu, dia pilih perahunya Simon. Dari sekian banyaknya manusia yang ada di dunia ini, dia pilih saudara untuk datang beribadah di tempat ini. Dia pilih saudara untuk menjadi anak-anaknya. Seharusnya saudara, ketika Tuhan memilih kita, kita bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi banyak orang ketika dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, alasannya banyak sekali. Saya tidak mau, belum waktunya. Saya masih mau begini, begitu, dan begitu. Dan ketika napasnya tinggal satu-satu, dia baru bilang, aku mau terima Tuhan. Saudara, kalau napasmu tinggal satu-satu, bersyukurlah masih ada satu-satu. Kalau sampai saudara tidak bisa bernapas lagi, belum sempat lagi, belum sempat lagi untuk menerima Yesus bagaimana. Jadi saudara, ketika Tuhan memilih kepada saudara, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan punya rencana. Amin. Kenapa saya bilang Tuhan punya rencana? Walaupun sampai ayat ketiga kita belum tahu rencana Tuhan itu apa. Tetapi di situ dikatakan dengan ayat yang kedua, Tuhan tahu Simon tidak mendapatkan apapun juga. Tuhan tahu. Ya toh? Tuhan tahu Simon tidak mendapatkan apapun juga. Dan Tuhan memakai perahunya Simon untuk berbicara kepada orang banyak. Dan Tuhan memakai perahunya Simon untuk berbicara kepada orang banyak. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan Simon. Tuhan ingin melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Simon. Tetapi saudara perhatikan, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan selalu memulai dari apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, dan dia melakukan sesuatu. Jadi saudara, setiap kita, Tuhan melihat kita kok. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Dan ketika Tuhan ingin bekerja, Tuhan terkadang tidak memberikannya begitu saja. Tetapi ada satu hal yang mungkin Tuhan minta kita lakukan. Tapi hal yang Tuhan minta kita lakukan, itu adalah hal yang sederhana saja. Hal yang mudah, hal yang simpel. Sama seperti dia melihat kepada Simon. Wah, ini orang enggak dapat apapun.
ikan dia nggak dapat, berarti hari ini dia tidak mempunyai penghasilan. Aku akan memberkati dia, mungkin kata Tuhan sebegitu. Aku akan memberkati dia. Tapi mungkin Tuhan bilang, aku ingin menguji dia dulu. Sehingga dia naik ke perahunya Simon, dan dia berkata pada Simon, ayo bawa perahumu agak jauh dari pantai. Terkadang saudara, ketika kita mengalami masalah dalam hidupnya kita, dan ketika Tuhan ingin memberikan sesuatu sebagai jalan keluar dari masalahnya kita, kita tidak melihatnya. Kenapa? Karena mata kita itu buta. Mata kita itu hanya tertuju kepada masalah yang kita hadapi, bukan tertuju kepada Tuhan. Kita hanya mengeluh atas apa yang kita alami dalam hidupnya kita. Kita hanya berkeluh kesah. Tuhan, aku menderita Tuhan. Keuangan gak cukup Tuhan. Sakit penyakit gak sembuh-sembuh Tuhan. Dan banyak hal yang kita keluh kesah. Sehingga terkadang pertolongan Tuhan itu kita tidak melihatnya. Mungkin ketika kita sakit, Tuhan kirimkan orang untuk datang mendoakan kita. Itu mungkin permulaan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya kita. Tapi ketika kita menolak orang tersebut, maka mujizat Tuhan itu batal terjadi dalam hidupnya kita. Amin. Dan saudara, saya ingin katakan juga sekali ini, Tuhan hanya meminta Simon untuk membawa perahunya lebih jauh dari pantai. Itu pekerjaan yang sederhana. Dan saudara, saya ingin katakan, setiap kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu bentuknya, tolong jangan pernah menolak itu. Karena sekecil apapun, kalau itu adalah atas permintaan Tuhan, kalau Tuhan yang berkata pada kita, maka sekecil apapun pekerjaannya kita di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang luar biasa. Mungkin bagi saudara berpikir, wah saya hanya dapat pelayanan, hanya jadi kolektor, enggak ada pentingnya. Hanya kolektor dibuat buat malu aja, datang kelilingin orang, hanya minta-minta duit gitu, seperti gitu. Itu enggak ada gunanya. Tidak saudara. Tuhan memperhitungannya bagi saudara. Mungkin saudara berpikir hanya menjadi usher, Allah menerima tamu ngapain? Enggak ada gunanya. Tapi saudara, pekerjaan kecil tersebut kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan itu atas permintaan Tuhan, percayalah, apapun yang saudara lakukan, itu akan membuahkan hasil yang baik. Amin. Dan ketika Tuhan melihat bahwasanya Petrus, si Simon, perahunya tidak mendapatkan apapun, dia naik ke perahu Simon dan dia minta Simon untuk mengarahkan perahunya sedikit jauh daripada pantai. Dia mempergunakan perahunya si Simon. Dan dia berdiri di atas perahu itulah Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, tadi saya katakan terkadang Tuhan ingin menolong kita selalu mungkin ada pakai pendahuluannya. Nah, pendahuluan yang Tuhan berikan itu adalah dia pinjam perahunya Simon dan dia berkata pada Simon, ayo Simon pergi agak menjauh sedikit dari pantai, aku ingin pakai perahumu dan aku akan berbicara pada orang-orang banyak di atas perahumu. Dan Simon melakukannya. Dan dilanjutkan di ayat keempat, dikatakan setelah Yesus selesai berbicara, ia menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Saudara, perhatikan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah. Ayo. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam?
Ini kelihatan orang-orang yang tidak pernah mancing ikan. Iya dong? Julius pernah mancing ikan? Pernah Julius? Coba, ikan yang ada di pinggir, di tempat yang dangkal, secara umum ya, ikan yang ada di tempat yang dangkal dan ikan yang ada di tempat yang dalam, biasanya lebih besar yang mana? Lebih besar ikan yang ada di tempat yang dalam. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Simon pergi ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Kalau kita sederhanakan supaya saudara lebih mudah mengerti dan biasa deh. Tuhan menyiapkan berkat yang banyak bagi Simon di tempat yang dalam tersebut. Saudara paham sampai di situ? Oke. Si Tuhan menyuruh Simon berlayar, pergi bawa perahumu ke tempat yang dalam, kita akan menangkap ikan di sana. Tuhan mempersiapkan berkat yang besar bagi Simon. Berkat yang boleh dikatakan hasil daripada mujizat. Ayat yang 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon berkata pada Yesus, Guru, jangankan ke tempat yang dalam. Sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tak mau mungkin di tempat yang dangkal, mau di tempat yang dalam. Tidak ada seekor ikan pun yang kami dapatkan. Saudara lihat, Simon ini luar biasa. Tidak satu pun yang kami dapatkan sepanjang malam. Tetapi itu Guru, kalau Engkau menyuruhnya, kami akan pergi ke tempat itu dan menebarkan jala di situ. Amin. Simon melakukan hal yang sederhana lagi. Tuhan Yesus suruh dia pergi ke tempat yang dalam. Kita akan menangkap ikan di sana. Simon tidak mengeluh pada Yesus. Dan bahkan dia berkata, Guru, sepanjang malam kami sudah menangkap ikan. Mungkin di tempat yang dalam, mungkin di tempat yang dangkal. Semuanya tidak membuahkan hasil. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan pergi ke sana dan akan menebarkan jala di sana. Pada saat itu saudara percaya enggak? Sebenarnya di dalam hatinya Simon, mungkin Simon berkata, ya udahlah, biar tahu. Di situ pun enggak ada ikan, karena sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, enggak ada hasilnya. Ya. Meskipun Simon tahu pada saat itu di sana mungkin juga tidak ada ikannya karena mungkin dia sudah pergi ke sana pada malam harinya. Tetapi bagi Simon, dia lakukan saja apa yang Tuhan suruh tanpa berpikir. Berbeda dengan kita, ketika Tuhan menyuruh kita, yang tadi pikiran kita, pertanyaan kita lebih banyak dari bulu rambutnya kita. Sebenarnya Tuhan minta yang sederhana. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, ya udah, lakukan saja. Saudara lihat, ketika Yesus meminta Simon, Tuhan Yesus tidak meminta Simon melakukan hal-hal yang tidak Simon miliki. Simon punya perahu tidak? Simon punya perahu. Simon punya jala tidak? Simon punya jala. Apakah Tuhan Yesus berkata kepada Simon, pergilah ke tempat yang dalam dengan apa yang tidak dimiliki oleh Simon? Tidak. Tetapi dia menyuruh Simon untuk melakukan dengan apa yang Simon miliki. Saudara, Tuhan juga tidak pernah meminta saudara untuk melakukan sesuatu dengan apa yang tidak saudara miliki. Tuhan selalu menyuruh saudara melakukan sesuatu dengan apa yang kau miliki. Amin. Tuhan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu dengan apa yang saudara miliki, bukan yang tidak saudara miliki. Kita mungkin disuruh seperti kemarin saya bilang sama si Dwi, sama Niko, nanti Niko tahun ini kalian khotbah di atas mimbar. Udah gemetaran. Sorry Dwi ya, udah gemetaran. Pertanyaannya,
Apakah saya meminta Dwi dan Niko untuk bilanglah berkhotbah di atas mimbar karena dia nggak punya mulut, sehingga dia tidak bisa berbicara, karena dia tidak punya Tuhan, atau apa? Saya meminta karena saya tahu Dwi dan Niko bisa berbicara dong. Kalau nggak bisa berbicara nggak mungkin disuruh naik. Dan saya percaya Tuhan juga ada di dalam Dwi dan Niko membimbing supaya bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu dengan apa yang tidak kita miliki. Contoh yang lain, mungkin kita ditunjuk untuk menjadi asor, atau kita ditunjuk untuk menjadi kolektan. Dan kemudian kita katakan, aduh Tuhan aku nggak bisa atau apa dan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah meminta saudara dan saya untuk menjadi seorang kolektan dengan apa yang kita tidak punya. Tapi selalu meminta kita untuk melakukan dengan apa yang kita punya. Amin. Jadi saudara-saudara yang pikir Tuhan itu kejam. Wah aku nggak bisa begini, aku nggak bisa gitu. Tidak, Tuhan mengetahui apa yang saudara miliki. Terkadang kita sendiri dibutakan dengan apa yang kita miliki. Padahal kita punya, tapi kita merasa kita tidak punya. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Amin. Dan ingat saudara, ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, Tuhan itu meminta dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak meminta dari apa yang tidak kita miliki. Amin. Dan saudara, Tuhan juga sebenarnya ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan tidak minta yang bertele-tele, Tuhan tidak berminta yang sukar. Tuhan minta yang sederhana saja, yang simpel saja. Seperti tadi Simon, dia pinjam perahu Simon, ayo bawa aku agak jauh dari pantai. Aku akan pakai perahu berbicara pada orang banyak. Kemudian selesai berbicara, dia berkata pada Simon, ayo Simon, kita pergi ke tempat yang lebih dalam. Di sana kita akan menangkap ikan. Hal yang sederhana dong. Bagi Simon menuju tempat yang dalam dengan perahunya, itu bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena yang memang itu kerjaannya dia. Bagi Simon menebarkan jala di tempat yang dalam untuk menangkap ikan, itu juga bukan pekerjaan yang sulit. Kenapa? Karena ya itu kerjaannya dia. Terkecuali kalau Tuhan katakan, Winta, tebarkan jalamu. Aku nggak bisa Tuhan. Gimana cara nebarkan jalannya? Nggak tahu dan nggak pernah. Bukan ikannya yang termasuk jala, malah mungkin saya yang ada di dalam jalannya. Ya toh? Tapi Tuhan meminta hal yang sudah pernah kita lakukan, hal sederhana. Dan saudara jangan takut, Tuhan tidak pernah minta lebih daripada itu. Ketika kita melakukan hal yang sederhana, Simon pergi tempat yang dalam, kita akan menebarkan jala di situ. Dan Simon berkata apa? Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tidak membuahkan hasil apapun. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi ke sana dan menebarkan jala di sana. Hal yang sederhana, ikuti aja perintah Tuhan. Gak usah bertanya macam-macam. Ya toh? Kalau Tuhan minta, kita kerjakan. Saudara, saya sering terkadang begini. Meskipun jarang dapat pelayanan di luar, tapi ketika kadang saya dapat jauh pelayanan di luar, terkadang bukan hanya sampai di situ, tapi dari rumah pun terkadang saya punya begini. Ya, kalau aku walaupun kadang belum pernah ke gereja itu, tapi terkadang saya di rumah sudah punya dalam hati sudah ada di gini. Nanti PK-nya saya nggak akan ngambil. Saya belum tahu gerejanya bagaimana, tapi terkadang di rumah sudah ada hati seperti itu. Atau terkadang di mobil tiba-tiba muncul, jangan ambil PK-nya. Iya kan? Dan saudara, biasanya kalau sudah seperti itu, habis pelayanan, kalaupun dikasih PK, saya akan kembalikan. Saya tidak akan ambil.
Meskipun gerejanya besar atau gerejanya kecil, tapi kalau ada suara sudah berkata begitu, saya nggak akan ambil. Walaupun saya ambil, saya kembalikan. Dan saudara, terkadang bahkan selesai pelayanan, kita makan-makan, bahkan sudah PK-nya nggak saya ambil, makan-makannya saya bayarin juga. Tapi saudara, meskipun begitu, satu hal yang pasti, tidak pernah kekurangan. Amin, tidak pernah kekurangan. Meskipun terkadang pas-pasan, tetapi kalau kita dengan suara Tuhan kita lakukan, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Jadi saudara, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, lakukan saja. Jangan pikir yang belum terjadi. Jangan pikir, bukankah firman Tuhan ada berkata, saya lupa firman atau apa itu. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan, nggak tahu firman atau apa. Masa depan adalah hal yang belum pasti, kita hidup hari ini, kita pikirkan hari ini. Amin. Ke depannya apa yang terjadi? Udah, biarkan Tuhan yang berkarya. Apakah saudara bisa mengatur masa depan saudara? Atau apakah saudara bisa membalikan masa lalu? Enggak bisa. Kita hidup sekarang, ya sekarang. Besok bagaimana? Atau 1 jam lagi bagaimana? Saudara nggak usah pikir besok. 1 jam lagi pun kita nggak tahu kita mau jadi apa. Nggak usah 1 jam. 1 detik ke depan pun saya nggak tahu kita mau jadi apa. You know? Yang kita pikirkan itu adalah saat ini kita bagaimana. Dan Tuhan hanya minta Simon pergi ke tempat yang dalam untuk menebarkan jala. Dan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Karena Tuhan menyuruh. Karena Yesus menyuruh. Ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saudara bayangkan, awalnya Yesus ada di pinggir pantai, di pinggir danau Galilea, di pinggir danau, dan dia melihat banyak perahu di situ. Tetapi matanya hanya tertuju kepada 2 perahu. Mungkin disitulah mata dia terfokus. Dan kebetulan kedua perahu tersebut tidak mendapatkan hasil apapun karena mereka berhenti dan membersihkan jalannya. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui kedua perahu ini. Kedua orang nelayan di dalam perahu ini tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan hasil apapun juga. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui. Hari ini Tuhan melihat saudara juga dan Tuhan mengetahui apa yang saudara alami. Dan kemudian ketika Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah mengetahui dan melihat, Tuhan panggil Simon. Dia naik ke perahunya Simon dan dia suruh Simon agak menjauh dari pantai. Dia pakai perahunya Simon dengan permintaan yang sederhana. Simon, bawa perahumu agak menjauh dari pantai. Dan Simon melakukan hal yang sederhana. Ya dia bawa, karena disuruh sedikit jauh dari pantai, ya dia pergi. Tanpa bertanya, tanpa mengeluh. Biasanya ketika orang udah kesulitan ekonomi, disuruh apapun sudah malas. Bawaannya emosi, semua salah. Begitu disuruh ini ngoceh, begitu sini ngoceh, iya kan? Tapi di sini Simon melakukan hal yang berbeda. Meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa pada hari itu, meskipun mungkin dia nggak punya uang atau dia nggak tahu bagaimana mau makan hari itu, tapi karena Tuhan Yesus menyuruh dia pergi. Saudara, ketika Tuhan memanggil saudara, ketika Tuhan memilih saudara, mari dengar suara Tuhan, lakukan saja. Ketika Tuhan
memakai perahunya Simon. Dan seketika dia sudah selesai berbicara kepada orang-orang, dia menyuruh Simon pergi ke tempat yang dalam dan tebarkan jala di situ. Simon berkata, Tuhan, sudah sepanjang malam, Simon berkata, Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan dan tidak mendapatkan hasil apapun. Tapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan pergi. Ketika Tuhan menyuruh kita, ketika Tuhan meminta kita, lakukan itu, saudara. Karena ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar bagi kita, yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Amin. Mungkin saudara, Bapak Ibu, saudara semua yang ada di sini mungkin berpikir, ya kami gak punya apa-apa Tuhan, Engkau menyuruh melakukan ini, melakukan itu, bagaimana bisa? Ingat, Tuhan tidak pernah meminta saudara untuk melakukan dengan apa yang saudara tidak miliki. Tapi Tuhan menyuruh saudara melakukan karena Tuhan tahu engkau memiliki itu. Amin. Kita jangan saudara merasa, saya enggak punya Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak, kamu punya. Karena aku tidak mungkin menyuruh engkau untuk melakukan apa yang tidak engkau miliki. Apa yang tidak pernah engkau punyai. Amin. Dan saudara, apa yang terjadi ketika Simon sudah mengarahkan perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di situ? Yang sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apapun. Sepanjang malam mereka tidak membuahkan hasil apapun. Saudara, sepanjang malam itu bisa mungkin 8 jam atau mungkin lebih. Tidak mendapatkan apapun. Tapi begitu Tuhan berkata, engkau arahkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jala di situ. Dalam hitungan waktu yang singkat, tidak berjam-jam, mungkin tidak bermenit-menit, mereka memperoleh ikan yang luar biasa banyaknya. Bahkan untuk perahu mereka sendiri itu tidak muat lagi. Sehingga mereka harus memanggil perahu yang kedua supaya datang membantu mereka untuk membawa ikan-ikan itu. Dan saudara, di situ katakan 2 perahu itu pun hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Saudara perhatikan, danau yang sama, perahu yang sama, jaring yang sama, nelayan yang sama, melakukan hal yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Ketika malam hari mereka menangkap ikan, mereka menggunakan perahu yang sama. Mereka menggunakan jaring yang sama. Mereka orang-orang yang sama. Dan mereka tidak membuahkan hasil. Besoknya, ketika Tuhan sudah memakai mereka, Tuhan berkata pada mereka, ayo pergi tempat yang dalam, tebarkan jala, tangkap ikan di situ. Menggunakan perahu yang sama, menggunakan jaring yang sama, dengan orang-orang yang sama, dengan danau yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Kenapa? Karena yang pertama, mereka berjalan tidak bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau mempunyai masalah, engkau mempunyai beban di dalam hidupmu, engkau merasa bebanmu itu sangat berat. Kenapa berat? Karena engkau berjalan dengan bebanmu sendiri. Engkau menanggung bebanmu sendiri. Tetapi ketika engkau berjalan, engkau punya masalah, dan engkau merasa lega dan luar biasa senangnya dengan masalah yang engkau hadapi. Kenapa bisa begitu? Karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan mengangkat masalah itu dari hidupmu. Demikian juga si Simon. Dia mendapatkan hasil yang luar biasa banyaknya. Karena dia berjalan dengan Tuhan, dia melakukan hal yang sederhana. Tuhan suruh apa, dia pergi lakukan. Meskipun dia tahu itu enggak mungkin, karena sepanjang malam sudah nangkap ikan, enggak ada hasilnya. Tapi karena Tuhan suruh, dia pergi. Dan ketika semuanya, ikan itu, berkat itu demikian banyaknya,
mereka dapatkan, dan ketika kedua perahu itu hampir tenggelam, di ayat 8 dikatakan apa? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ketika Simon melihat berkat, ketika Simon melihat hasil tangkapan ikan yang demikian banyaknya yang mereka dapatkan, setelah sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa, dan ketika dia pergi bersama dengan Yesus, dan dia mendapatkan hasil yang demikian luar biasanya, bahkan dia panggil perahu temannya, dan kedua perahu mereka hampir tenggelam dengan banyaknya ikan, dan ketika Simon melihat itu, dia berkata kepada Yesus apa? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apa yang terjadi pada Simon? Tadinya dia tidak percaya, karena semalaman nggak dapat apapun dan dia tidak percaya dia bisa mendapatkan hasil yang demikian banyaknya. Dia meremehkan. Tapi sebenarnya saudara, pada saat itu Simon bertobat. Dia mengalami pertobatan. Saudara baca, ayo kita mulai dengan hal yang sederhana. Tunggu ya, saya cari ayatnya di mana ini. Oke, ayat 5 saja deh. Saya mulai dari ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ia itu siapa? Yesus. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Oke. Ayat yang ke-8. Saya lompat ayat ke-8. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara lihat bedanya? Ketemu bedanya apa? Ketika pertama Yesus memakai perahunya Simon, Simon memanggil Yesus Guru. Tetapi ketika mujizat itu terjadi, Simon memanggil Petrus apa? Tuhan. Hah? Benar, Simon memanggil Yesus apa? Tuhan. Pertama Simon memanggil Guru. Kedua, ketika mujizat terjadi, Tuhan, dia memanggil apa? Tuhan. Saudara, saya ingin katakan itu terjadi pertobatan di dalam Yesus, bagi Simon. Karena dia pertama menganggap Yesus itu hanya sebagai guru, kemudian setelah dia melihat mujizat itu dia berkata, dia menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Dan ini saudara saya ingin katakan, Tuhan itu memberikan berkat bukan hanya untuk anak-anaknya. Tuhan itu memberi berkat bukan hanya bagi orang-orang yang sudah bertobat. Tapi Tuhan memberi berkat kepada orang yang belum bertobat juga, supaya mereka bertobat. Paham saudara? Oke, sekarang untuk memudahkannya begini. Yesus itu perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian baru. Perjanjian baru itu berbicara tentang kasih karunia. Setuju? Perjanjian baru berbicara tentang kasih karunia. Berbeda dengan perjanjian lama. Di perjanjian baru itu berbicara tentang kasih karunia. Kasih karunia itu apa?
Atau begini, apakah Tuhan Yesus itu apakah Tuhan Yesus itu datang hanya untuk anak-anak Tuhan atau untuk seluruh dunia? Untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia. Kalau begitu apakah berkatnya hanya untuk anak-anak Tuhan atau untuk seluruh dunia? Untuk seluruh manusia. Dan saudara, terkadang Tuhan bekerja begitu. Seperti Simon, seperti Petrus. Pada saat itu dia belum bertobat karena dia memanggil Yesus itu masih sebagai guru. Tapi ketika walaupun dia memanggil Yesus itu sebagai guru, tapi Yesus melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dan ketika mujizat itu terjadi, pada saat itu Simon Petrus itu bertobat. Dan yang dari awalnya dia memanggil guru, akhirnya dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia bertobat, Tuhan, aku ini tidak layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Aku ini tidak layak, Tuhan, pergilah karena aku ini orang berdosa. Kenapa dia bilang tidak layak? Kenapa dia bilang dia orang berdosa? Karena dia melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Di mana dia bisa melihat yang sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus ada bersama dengan mereka, ikan yang mereka dapat demikian luar biasa banyaknya. Sampai perahu mereka berdua hampir tenggelam. Dan dia berkata pada Tuhan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Setuju? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Di ada saat itu Simon mengakui dia adalah orang berdosa dan dia takut kepada Tuhan karena melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Pada saat itu yang dia pertama mengambil Yesus sebagai guru dan dia berubah karena mujizat itu dan dia berkata, Engkau adalah Tuhan. Pergilah Tuhan, aku orang berdosa. Apakah ketika dia berkata begitu Tuhan pergi? Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Pertobatannya terjadi karena Simon dan orang-orang yang bersama dengan dia melihat mujizat yang demikian luar biasa itu terjadi. Sehingga terjadilah pertobatan. Bukankah kita terkadang juga begitu? Kita hanya akan bertobat kalau kita sudah melihat mujizat. Tapi saudara, sebelum mujizat itu terjadi, siapkah saudara untuk mengalami hal-hal yang demikian susahnya dalam hidupmu? Saudara tinggal pilih. Kalau sekarang Tuhan berkata, ayo ikutlah aku, saudara mau atau tidak? Atau saudara mau menunggu seperti Simon yang sudah sepanjang malam bekerja, sepanjang malam menangkap ikan, tidak ada satu hasil pun yang secara ekonomi tidak menghasilkan uang apapun, dan kemudian ketika Tuhan datang melihat mereka dan kemudian Tuhan menyuruh mereka melakukan sesuatu dan kemudian Tuhan melakukan mujizat, pada saat itu apakah engkau baru mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan? Kalau engkau sanggup untuk menderita terlebih dahulu, mungkin bagi Tuhan ya udah silakan. Tapi bertahankah engkau dengan penderitaanmu? Atau engkau mau hari ini menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena engkau sudah mengerti apa yang sudah aku sampaikan, kata Tuhan. Engkau sudah mengerti siapa aku. Engkau sudah tahu pengajaran yang aku sampaikan. Engkau sudah tahu siapa aku dan apa yang bisa aku lakukan dalam hidupmu. Engkau mau bertobat dulu atau mau nunggu lagi? Ya no? Ayat 9 dikatakan, sebab ia dan semua, Simon dan orang-orangnya mengakui Tuhan itu sebagai Yesus, mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka mengalami pertobatan karena melihat mujizat yang terjadi. Kalau saudara mau menunggu mujizat, silakan. Tapi siap-siap untuk menderita. Ya toh, seperti kemarin saya katakan, saudara minta mujizat apa? Mujizat kesembuhan. Ya harus sakit dulu. Saudara mau lihat mujizat apa? Aku mau lihat mujizat keluarga aku dipulihkan Tuhan. Tuhan akan hancurkan dulu keluargamu, baru Tuhan pulihkan. Saudara siap? Tuhan
Tuhan, aku mau melihat mujizat di masalah ekonomiku. Aku mau lihat bagaimana ekonomiku terbangun dengan luar biasa. Tuhan akan hancurkan ekonomimu terlebih dahulu. Baru Tuhan akan melakukan mujizat terhadap ekonomimu. Saudara siap? Atau sekarang Tuhan katakan, hari ini engkau terima aku sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mau atau tidak? Amin. Saudara putuskan sendiri. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes dan demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Bukan hanya Petrus, bukan hanya Simon dan teman-temannya, tetapi Zebedeus dan yang lain-lainnya semuanya bertobat. Semuanya melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dan mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat, mereka mengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Saudara, pertobatan itu bukan hanya sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau kita menjadi murid sehingga kita bisa diajar untuk menjadi manusia yang hidupnya lebih baik lagi daripada yang sekarang. Tetapi terkadang kita melihat bahwa ajaran daripada Tuhan itu enggak perlu. Ajaran dari Tuhan itu begini dan begitu. Tidak. Saudara, tadi saya sudah katakan, Tuhan itu tidak pernah meminta saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak saudara miliki. Tuhan Yesus menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu dengan apa yang saudara miliki. Dan ketika Tuhan mengajar pun, Tuhan akan mengajar dengan baik. Bukan untuk membuat saudara menderita, tapi Dia akan membuat saudara mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau hari ini saudara berpikir, Tuhan, selama ini aku ikut Engkau, hidupku tidak menjadi lebih baik. Mari kita tanya pada diri kita, apa motivasi kita untuk ikut Tuhan? Sudah benar enggak? Karena kalau kita benar, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Bukankah kita sering melihat orang-orang di luar sana, bahkan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan, kehidupan ekonomi mereka lebih sukses daripada kita? Orang-orang yang di luar sana yang bukan orang Kristen, orang-orang kaya semua, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak uangnya. Apakah saudara tidak mau hidup seperti mereka begitu? Mereka punya uang banyak, mereka punya rumah banyak, mereka punya mobil banyak, mereka punya segala sesuatu harta yang banyak. Percayalah, itu juga berkat yang daripada Tuhan. Kalau orang-orang yang belum mengakui Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan saja, Tuhan berkati demikian, apalagi kita anak-anaknya. Amin. Saudara, kita lihat tadi kan, Petrus, Simon memanggil Tuhan itu berubah. Dari guru menjadi Tuhan. Coba kita lihat kita baca sebagai penutup, kita baca di ini. Sebentar ya. Coba buka Keluaran 4 ayat 1 sampai 4. Keluaran 4. Oke, saya bacakan untuk saudara. Keluaran 4 ayat 1 sampai 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Oke. Saudara perhatikan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tadi saya katakan apa? Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu dari apa yang kita tidak miliki.
Tapi Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita miliki. Amin. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk ini pergi ke tanah Mesir, kalau nggak salah. Pergi ke sana, Musa berkata, aku tidak punya apa-apa. Tuhan tanya sama dia, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Mungkin Musa berkata, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak punya apapun, bagaimana aku bisa menolong mereka, bagaimana aku bisa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dan Tuhan melakukan mujizat di dalam tongkat itu. Ketika tongkat itu dilemparkan Musa sesuai dengan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tongkat itu berubah menjadi ular. Dan kemudian ketika Musa ketakutan, Tuhan nyuruh apa? Apa? Pegang ekornya. Saudara, mari kita belajar. Coba. Nah, pegang ekor ular. Ibu aja deh. Coba gini. Ketika benar kita ketemu ular. Dan maaf, kita berkata, kita ini semua orang-orang pemberani, oke? Kita anggap kita ini orang-orang pemberani. Ketika kita bertemu dengan ular, seharusnya ketika kita menangkap ular, mana yang kita pegang? Ekor atau kepala? Kan seumpama kita berani loh Bu. Kalau kita seumpama kita berani, mana yang kita lakukan? Ketika kita menangkap ular, yang pertama kita pegang itu ekornya atau kepalanya? Kepalanya. Kenapa? Supaya tidak dipatuk. Tetapi Tuhan nyuruh Musa apa? Kenapa? Bukankah kalau Musa memegang ekornya, kepalanya akan mematuk tangannya Musa. Tapi kenapa Tuhan menyuruh dia memegang ekornya? Tangkaplah ekornya. Kenapa? Kenapa bukan kepalanya? Karena kepalanya Tuhan yang akan pegang. Amin. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah untuk saudara. Jadi jangan pikirkan kepalanya, jangan pikirkan masalahmu, lakukan saja apa yang Tuhan minta untuk saudara lakukan. Tadi Tuhan bertanya pada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawabannya, tongkat. Ayo kita buka Keluaran 4 ayat 20. Ayat yang ke-20-nya. Ayat ke-20, saya bacakan. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas kedelai. Lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di. Pertanyaannya sama. Tadi ketika Tuhan bertanya pada Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa? Tongkatnya siapa? Tongkatnya Musa. Ayat yang ke-20, tongkatnya siapa? Tongkatnya? Tongkatnya Tuhan. Tongkatnya itu masih sama enggak? Sama. Kenapa tadi awalnya itu ada tongkatnya Musa, kemudian di ayat 20 tongkat yang sama menjadi tongkatnya Tuhan? Karena Tuhan sudah melakukan mujizat. Atau begini, bukan hanya melakukan mujizat. Ketika Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan memakai apa yang ada. Ketika Tuhan sudah memilih kita, maka sebenarnya kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan semua yang ada pada kita itu adalah miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, maka jangan takut. Tuhan akan memberikan segala sesuatu bagi kita dalam kehidupannya kita. Amin. Simon juga berkata, ketika dia melihat mujizat, dia bertobat, dia berkata, Tuhan, pergilah, aku orang berdosa. Musa, ketika Tuhan menyuruhnya, dia berkata, aku tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Dan Tuhan memakai tongkat itu, bekerja melalui tongkat itu, untuk mengubah pandangan Musa, supaya Musa berani bergerak. Dan Musa juga meresponinya dengan baik, karena dia mengerti,
ketika dia menerima Tuhan, apapun yang dia miliki, itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga ketika awal dia belum mengakui Tuhan, dia kata, ini tongkatku Tuhan. Aku memegang tongkat di tanganku. Dan ketika dia menerima Tuhan, dia berkata apa? Tongkat Tuhan. Ketika Simon pertama kali bertemu dengan Yesus, dia memanggil Yesus guru. Tapi ketika dia sudah melihat mujizat yang terjadi, dia panggil Yesus Tuhan. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah miliknya Tuhan. Semua yang ada di dalam diri kita, itu miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, saudara jangan takut, karena Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan hanya minta saudara melakukan hal yang sederhana. Tuhan hanya minta saudara melakukan hal yang simple. Sisanya, Tuhan akan melakukan mujizat bagi kehidupan saudara. Amin. Tuhan hanya minta, apakah engkau mau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jawabannya hanya sederhana, ya atau tidak. Apakah engkau mau menerima aku sebagai Tuhanmu? Ya atau tidak? Kalau engkau katakan, ya Tuhan, aku mau menjadi anakmu, sisanya Tuhan akan lakukan. Amin. Ya Tuhan, aku mau engkau menjadi Juru Selamatku, aku mengakui engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau cukup melakukan pengakuan saja, sisanya Tuhan lakukan. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan, aku dulu sudah terlibat dengan okultisme, aku sudah banyak melakukan kesalahan, aku sudah banyak berdosa, aku melakukan pembunuhan, aku melakukan pencurian, aku melakukan ini, aku melakukan itu, dan segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah tanya saudara, engkau sudah pernah melakukan pencurian? Iya Tuhan. Engkau sudah melakukan pembunuhan? Iya Tuhan. Engkau sudah melakukan ini? Iya Tuhan. Engkau melakukan ini? Tuhan tidak pernah bertanya begitu. Tuhan hanya bertanya pada engkau, maukah engkau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jawabannya satu, ya atau tidak. Sisanya Tuhan akan lakukan. Amin. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masalahmu, dosa-dosamu, apalagi sakit penyakitmu, apalagi semuanya Tuhan akan selesaikan untuk engkau. Amin. Amin. Masalahmu, kesusahanmu, sakit penyakitmu, Tuhan akan selesaikan untuk engkau. Engkau juga berkata, ya Tuhan, ya Yesus, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Yalah, terjadilah sesuai dengan imanmu, ya kan? Seharusnya kalau engkau amin, amin yang besar, yang benar dong. Engkau mau masalahmu diselesaikan Tuhan, engkau mau sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan, engkau mau pergumulan hidupmu diselesaikan oleh Tuhan, hanya satu Tuhan minta, maukah engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya atau tidak? Ya. Sisanya Tuhan lakukan. Kita cukup berkata, ya. Apakah mengatakan ya itu susah? Kecuali orang yang tapi orang sumbing, kalau orang sumbing pun mengatakan iya nggak susah dong. Mengatakan iya susahnya apa? Ya Tuhan, semuanya Tuhan selesaikan. Simon pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Simonnya berkata, mungkin Simon pada saat itu walaupun kita mengatakan, ya udahlah Tuhan, pergi dalam tempat yang dalam ya pergi. Dia hanya berkata, Tuhan aku sudah sepanjang malam, kami sudah sepanjang malam di situ menangkap ikan, tidak ada satu hasil pun, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi ke sana dan menebarkan jala. Apa yang terjadi? Tempat yang sama, danau yang sama, perahu yang sama, orang yang sama, jaring yang sama, tapi hasilnya berbeda. Amin. Riti yang sama. Priti yang dulu, priti yang sekarang, priti yang akan datang. Orangnya sama, tapi berkat Tuhan akan berbeda dalam hidupmu. Ketika engkau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Cukup katakan, iya. Kadang kita mikirnya susah. Tuhan kalau aku katakan ya gimana Tuhan? Nanti jodohku hilang, nanti pekerjaanku hilang, nanti KTP-ku bermasalah, nanti ini bermasalah. Jangan pikirkan itu. Ya atau tidak?
Ya, berkat Tuhan tercurah. Tidak, ya udah, berkat Tuhan juga tercurah, tapi hitungannya agak lama. Amin. Orang kaya yang belum kenal Tuhan, itu juga berkatnya Tuhan. Orang kaya di dalam Tuhan, itu juga berkatnya Tuhan. Bedanya orang kaya yang tidak kenal Tuhan dan orang kaya yang kenal Tuhan itu apa? Ketika mati, satu di surga, satu di neraka. Amin. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan anak-anakku hidup yang sengsara. Aku akan memberikan mereka hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Setuju nggak itu janji Tuhan? Kalau hidup keluargamu selalu bertengkar masalah ekonomi, artinya hidupmu tidak akan ada damai sejahtera. Sumber masalahnya apa? Ketika kehidupan keluargamu ribut terus-menerus tentang masalah ekonomi, berarti hidup keluargamu tidak damai dan sejahtera. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kalau begitu, bagaimana Tuhan akan membuat hidup keluargamu penuh dengan damai sejahtera? Berkati ekonominya. Amin. Jadi, udah siap? Kalau mau penuh damai sejahtera dan ekonomi, udah ributin aja terus masalah ekonomi. Ya, saudara, jadi lakukan yang sederhana. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan hal yang buruk, tidak pernah meminta kita melakukan hal yang tidak pernah kita miliki, tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal yang sukar. Tuhan hanya minta kita melakukan hal yang sederhana, yang pernah kita lakukan, yang kita miliki. Tuhan hanya minta itu. Sisanya Tuhan akan lakukan yang luar biasa bagi kehidupan saudara. Ya, amin. Jadi saudara, Lukas, berapa tadi? Lukas 5 ayat 1 sampai 11, kita melihatnya hari ini dari sisi yang berbeda. Kalau biasanya kita melihat orang berbicara itu tentang Yesus memanggil murid-muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hari ini kita melihat hal yang berbeda. Jadi saudara, saya ingin katakan, ketika kau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, engkau akan mendapatkan banyak hal yang berbeda. Saya juga kemarin ini dapat idenya, nggak tahu dari mana idenya tiba-tiba ketika saya melihat ada satu topik, saya baca topiknya judulnya, ini cocok, saya bilang ya udah, saya jadikan khotbah aja. Terkadang Tuhan melakukan hal yang sederhana kok. Ya, sesederhana ketika Lilis mengambil foto ya Lilis ya, akhirnya kanan kirinya hilang. Cukup sederhana. Gak usah mikir gimana susahnya foto, ya udah foto selesai. Yang penting orang yang di tengah dapat ya Lilis ya, kanan kiri nggak ada nggak apa-apa. Oke saudara, kita tutup doa firman hari ini dengan doa.